Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas satu topik, perintah membunuh orang murtad. Yang dimaksud dengan orang murtad di sini adalah umat Islam yang meninggalkan iman Islamnya. Jadi dengan kata lain, dia tidak lagi sebagai seorang muslim atau muslimah. Ya. Nah, orang yang demikian dalam ajaran Islam boleh dibunuh. Umat Islam yang melakukannya akan mendapatkan pahala. Lantas, dari mana sumber perintah membunuh ini? Sumber utama perintah membunuh orang murtad itu dapat dibaca dalam hadis Sahih Bukhari. Ya. Untuk sumber hadis ini, kami merujuk pada spokenislamiccenter.org. Ya. Nah, sumber yang pertama itu adalah Bukhari volume 9 buku 86 nomor 57. Di sana ada sepenggal perkataan Ibn Abbas. Ya. Nah, dari sepenggal perkataan Ibn Abbas ini, kita dapat menemukan bahwa ada pernyataan dari Rasul Allah. Siapa yang meninggalkan iman Islamnya, bunuhlah dia. Ya. Rasul Allah ini artinya, yang dimaksud dengan Rasul Allah ini adalah Muhammad. Jadi, dengan kata lain, Muhammad memberi perintah untuk membunuh umat Islam yang meninggalkan iman Islamnya, mengubah iman Islamnya, agama Islamnya. Ya. Kita tahu dalam surah An-Anfal, Allah telah berfirman, taat kepada Allah itu sama halnya dengan taat kepada Muhammad. Atau sebaliknya, taat kepada Muhammad berarti taat kepada Allah. Kalau umat Islam melaksanakan perintah Muhammad ini, secara tidak langsung dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber yang kedua, dari sumber yang sama, nomor 58. Ya. Di sana ada perkataan muat, ya, bahwa ini kisahnya begini. Suatu hari ada temannya muat ini bawa satu orang. Ya. Orang ini dulu awalnya dia seorang orang Yahudi, tetapi dia masuk Islam. Tapi kemudian dia kembali lagi menjadi Yahudi. Nah, orang itu dibawa oleh temannya muat ini. Nah, baru ditanya, siapa itu? Baru dijelaskanlah. Lalu muat ya harus dibunuh. Tapi kawannya tuh, duduk dulu kau di sini. Baru muat berkata, saya tidak mau duduk sampai orang ini dibunuh. Karena apa? Ini merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah Abu Musa memerintahkan agar pria tersebut dibunuh. Dan dia akhirnya dibunuh. Ini. Jadi ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Yang masuk Rasul-Nya ini adalah Muhammad. Orang yang meninggalkan, mengubah agama Islamnya harus dibunuh. Nah, lantas apakah perintah ini ada dalam Al-Quran? Secara eksplisit memang tidak ada. Tetapi kita dapat menemukan secara implisit.
Dalam catatan kaki nomor 328, Al-Quran Departemen Agama, di sana ada penjelasan untuk satu frasa, bunyinya itu seperti ini. Yang dibenarkan oleh syariat seperti kisas, membunuh orang murtad, rajam, dan sebagainya. Secara tidak langsung, dalam Al-Quran sebenarnya ada perintah membunuh orang murtad. Ya, jadi ini merupakan perintah, ini merupakan kehendak Allah dan juga Rasulnya Muhammad. Nah, kita sampai pada catatan akhir. Dari ulasan kita tadi, dapatlah dikatakan adalah kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh orang murtad. Perintah ini menjadi satu kewajiban bagi umat Islam. Jadi, kalau Anda seorang Muslim dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Muhammad, maka Anda wajib membunuh orang murtad. Anda mendapatkan pahala. Ya. Menghadapi catatan ini, tak sedikit umat Islam menyanggah. Mereka melontarkan rasionalisasi. Ya. Oh, itu perintah dulu. Ya. Kalau seandainya memang itu ada, berarti banyak yang sudah sudah dibunuh. Ya. Karena banyak orang umat Islam yang murtad. Ya, Sarifuddin. Ya. Dan begitu banyak lagi. Ya. Nah, tapi kenapa tidak dibunuh? Ya, bisa saja karena umat Islam takut pada hukum sipil. Mereka takut dipenjara. Ya. Karena takut dipenjara, maka mereka tidak berani melaksanakan kehendak, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan demikian, bisa kita katakan umat Islam sekarang ini lebih takut kepada hukum sipil daripada hukum Allahnya sendiri. Demikianlah studi kita kali ini. Semoga studi ini mendatangkan pencerahan bagi Anda untuk dapat memahami agama Islam. Sekian dan terima kasih.